2020 pada tahun 2025 alokasi kuota pertalite itu sampai 31,23 kilojoule, tapi untuk 2026 ini diturunkan sampai 6,28%. Ini bukan sekedar penurunan yang kecil, tapi ini penurunan signifikan yang nantinya akan meningkatkan bertujuan. Memang ini pemerintah selalu bilang kalau misalnya reformasi subsidi BBM ini untuk meningkatkan ketepatan sasaran subsidi dan menghemat anggaran, serta restrukturisasi pengeluaran subsidi energi. Tapi kita perlu tahu di baliknya itu ada apa sih sampai pemerintah ini istilahnya besar sekali menurunkan alokasi subsidi anggaran. Dikarenakan adanya rasio defisit APBN terhadap PDB itu yang sampai 2,92% Bapak Ibu. Kalau misalnya kita perlu tahu, rasio defisit APBN yang ada di undang-undang ini maksimalnya 3%. Jadi ini jaraknya hanya 0,08%. Kenapa sih rasio defisit ini tuh besar banget di Indonesia saat ini sampai 2,92%? Dikarenakan pemerintah ini lebih besar pasak daripada tiang. Pendapatannya sedikit dari pajak, tetapi pengeluarannya besar banget. Pengeluaran paling besar itu karena apa saat ini? Yang pertama itu adalah untuk belanja sektor pertahanan dan keamanan. Yang kedua adanya pengeluaran untuk program-program populis. Seperti apa program-program populis? Yang pertama itu adalah makan bergizi gratis. Selios ini menggambarkan bahwa kenapa banyak sektor-sektor yang dipotong programnya, termasuk subsidi ini sendiri untuk BBM, selain untuk ketepatan sasaran, dan juga untuk dananya dialokasikan ke makan bergizi gratis 2026 mendatang. Yang mana alokasinya ini sampai 335 triliun, Bapak dan Ibu semua. Anggaran 335 triliun ini, kalau misalnya kita bandingkan dengan anggaran BMKG ini, anggarannya sampai 62 kali lebih besar daripada BMKG. Untuk Basarnas sendiri, anggarannya ini sampai 125 kali lebih besar. Bapak dan Ibu bisa bayangkan kalau semisal amit-amit ya, kalau misalnya ada bencana lagi seperti di Aceh, anggaran makan bergizi gratis ini lebih besar anggarannya dibandingkan untuk menyelamatkan masyarakat. Yang sampai saat ini kondisi Aceh itu masih istilahnya tidak dibenahi sampai saat ini, dan bahkan beritanya ini makin tutup dengan Iya. banyaknya isu-isu, misalnya kemarin IHSG yang anjlok dan juga adanya pelantikan keponakan Pak Prabowo untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ini juga adalah bentuk masalah yang keberlanjutan kenapa salah satunya sektor dari BBM bersubsidi ini diturunkan karena tadi anggarannya ini dialokasikan untuk anggaran program lainnya yang hanya berkutat pada tahun politik saja. Dan dampak langsung pada nelayan ini apa sih yang saya sedikit banyak tahu dari Pak Riza bahwa memang subsidi ini memakan porsi 60-70% biaya operasional nelayan. Ini sangat besar apabila kalau misalnya ada pemangkasan lagi. Kalau misalnya kita tahu 56% subsidi BBM Indonesia ini dinikmati oleh masyarakat menengah dan menengah atas. Ini tidak adil kalau misalnya terjadi pemotongan dan berdampaknya pada nelayan-nelayan tradisional kecil di kampung-kampung nelayan. Waktu itu saya diceritain Pak Rizal kalau misalnya SPBUN nelayan ini cuma ada 416 SPBUN di Indonesia, padahal kampung-kampung nelayan ini bisa sampai 10.000, 11.000 kampung nelayan kecil di Indonesia. Kalau misalnya kayak gini, ini akan berakibat pada para keluarga nelayan ini tidak bisa membelanjakan uangnya karena tadi frekuensi mereka melaut sedikit. Sering sekali saya temukan di lapangan kalau misalnya pengiriman BBM ini nggak lancar. Apalagi kalau misalnya dikurangi sampai 6,28% itu, ini pasti akan menghambat frekuensi nelayan untuk pergi ke laut, dan juga bagaimana nelayan yang sudah punya kartu-kartu Pusuka ini bisa mendapatkan hak-haknya untuk mengakses pertalite maupun solar di STBUN nelayan atau STBU terdekat, begitu. Nah, sehingga kalau misalnya diperhitungkan, pengurangan kuota ini dapat menjadi tekanan bagi rumah tangga para nelayan sampai 20 dan 30%. Yang mengakibatkan inflasi tidak langsung. Kenapa bisa inflasi? Karena eh,
penjualan hewan protein termasuk ikan ini sendiri di Indonesia ini konsumsinya 80%. Yang mana 56%-nya, yang mana 80%-nya ini dihasilkan oleh nelayan tradisional dan nelayan kecil. Kalau misalnya eh, pertalite ataupun solar bersubsidi dikurangi, otomatis banyak sekali nih masyarakat-masyarakat yang beli di tengkulak, beli di eceran, yang harganya semakin meningkat. Mau nggak mau, nelayan itu akan menjual ikan-ikannya atau hasil pendapatan itu lebih besar. Dan belum tentu masyarakat ini bisa mengakses atau membayar ataupun membeli harga ikan tersebut atau hasil penjualan lautnya dengan harga yang lebih meningkat, sedangkan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini itu berada di titik yang shrinking middle income class-nya itu bakal turun karena defisitnya semakin melebar, pemerintah lebih besar mengeluarkan pengeluarannya dibandingkan pendapatannya, sehingga akan terjadi inflasi tidak langsung yang nantinya akan mengancam ketahanan pangan laut lokal dan memperlebar kesenjangan distribusional. Karena tadi selama ini 56% BBM bersubsidi ini dinikmati oleh kelas menengah dan menengah atas, termasuk tadi untuk nelayan sendiri kan saya dengar sedikit banyak cerita kalau misalnya kapal di atas 30 GT ini masih menggunakan BBM bersubsidi maupun solar maupun pertalite. Ini kan menjadi ketidakadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Stelios ini selalu menekankan bahwa baik mungkin boleh dipotong untuk subsidinya, tetapi surplus dari anggaran yang dipotong ini sebaiknya bisa dijadikan bentuk bantuan langsung bagi para nelayan, misal melalui kan pemerintah punya data Kusuka. Kita bisa akses data Kusukanya, siapa saja para nelayan yang memang sesuai target dan membutuhkan layanan bantuan langsung. Anggarannya bisa dialokasikan ke bantuan langsung tunai atau bisa langsung dikerjasamakan dengan KMTI, baik dari Kementerian KKP ataupun Kementerian Keuangan itu sendiri. Ini bukanlah hal yang sepele kalau misalnya pemerintah ini lebih peduli dengan masyarakat dibandingkan dengan program-program populis seperti tadi makan bergizi gratis. Ini kan tidak serta merta berdampak langsung kepada masyarakat. Mengapa tidak menyelamatkan masyarakat terlebih dahulu kalau jika memang negara ini adalah negara maritim yang sebagian besar protein hewaninya itu dari ikan. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu. Ya, tadi kurang lebih ada beberapa poin terkait dengan apa namanya penurunan ya kuota BBM bersubsidi ini dan apa namanya tadi ada dampak-dampak begitu ya ketika uh, penurunan secara langsung terkait dengan BBM bersubsidi ini kurang lebih tadi ada 4 poin yang disampaikan oleh Mbak Dia ya. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Sebelumnya nanti kita masuk lagi dulu dengan pemateri selanjutnya. Pada Bang, terima kasih kami sampaikan ya, Tedia untuk tadi pemaparannya yang sangat luar biasa. Menyampaikan beberapa aspek tadi yang menurut kita bisa menjadi ya apa namanya semacam pengetahuan baru bagi kita semua. Oke, biar tidak berlama-lama langsung saja pada Bang Karim bisa menyampaikan materinya ya kurang lebih sama 15 sampai 20 menit. Silakan Bang Karim, tempat dan waktu kami persilakan. Saya share dulu. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Siap. Eh, Oke Bang. Terima kasih Terima kasih. rekan-rekan sekalian. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan sebagian ya. Sudah banyak dijelaskan oleh Mbak Ayu. Ini bisa nggak ya Dian? Bisa nggak? Udah, bentar ya. Bisa. Bisa Bang. Siap, lanjut Bang. Jadi tadi Jadi sebagian besar itu sudah dijelaskan oleh Mbak Ayu ya tentang penurunan subsidi BBM ini tahun 2026. Termasuk tadi penghematan APBN ya sudah dijelaskan panjang lebar. Artinya saya hanya mengambil beberapa hal saja ya. Kalau kita lihat dari kebijakan ini ya, di sini nilaian diposisikan sebagai orang yang mengalami beban fiskal. Artinya negara itu mentransfer krisis fiskal yang dialami sekarang ini kepada nilai kecil gitu ya. Yang sebetulnya mereka mempunyai daya adaptasi yang tergolong rendah dan rentan gitu terhadap kondisi lingkungan tempat mereka beraktivitas.
ini sebetulnya suatu tindakan-tindakan yang menurut saya tadi sudah disinggung secara tajam juga oleh Mbak Ayu, yaitu ketidakadilan gitu ya. Saya kira ini beberapa data tadi juga sudah disinggung ya. Di kuotanya sekitar ini ya, untuk Pertalite solar subsidi itu sekitar berapa ini, 18,6 juta kiloliter yang minyak tanah, dan ini sumber BP Migas dan DPR RI gitu ya. Yang kemarin dibahas tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini adalah rincian kuota apa namanya ini, besaran daripada, nggak kebaca ya, dari subsidi tadi, tujuan kebijakan dan sebagainya. Ini sebenarnya gambaran singkatnya dari kebijakan tadi. Tapi yang saya mau tadi sudah disinggung tadi, ya ini saya ada simulasi kira-kira seperti ini kalau kita simulasikan untuk nelayan dengan ukuran kapal di bawah 10 GT. Tapi saya sebenarnya akan ke sini saja, ya, karena tadi sudah sebagian disinggung oleh Mbak Dia, ya. Kalau kita lihat memang nelayan kita ini terutama menangkap ikan, nelayan tradisional ini mereka sangat tergantung sekali sama subsidi solar ya, terutama kapal-kapal ukuran kecil ya, yang pompang, yang jukung, kemudian perahu-perahu kecil itu yang 3 sampai 5 gross ton, walaupun definisinya di Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat kabur gitu. Dan memang tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Mbak Dia, itu sebagai komponen terbesar, ya, Mbak Ayu gitu ya. Dan itu klaim-klaim seperti tidak tepat sasaran juga sebenarnya seringkali digeneralisasi karena tidak semua juga itu ya. Bahwa sebetulnya ada juga yang ini menjadi problem di tingkat bawah kita. Padahal sebetulnya kalau kita lihat nelayan tradisional itu kan sebenarnya tidak terlalu banyak dia mengkonsumsi BBM ya. Artinya dia, kalau kapal-kapal kecil itu kan kecil ya dibandingkan kapal industri skala besar gitu ya. Sehingga dari sini nelayan tradisional itu tidak semua terintegrasi dengan rantai perikanan skala besar. Terkecuali ada beberapa, misalnya tahun 2023 kami penelitian di Lampung itu tentang rajungan gitu ya. Memang di situ nelayan-nelayan di atas dengan kapal kurang dari 3 gross ton, yaitu nelayan rajungan, memang mereka menangkap rajungan yang kemudian dijual pada perusahaan Amerika itu namanya, apalagi saya perusahaannya apa kemarin yang tidak bisa kita masuk itu, begitu tertutupnya itu perusahaan itu ya, yang mengekspor rajungan kaleng pasteurisasi ya yang ke Amerika Serikat. Nah, dan memang nelayan tradisional ini sudah akses BBM non subsidi mereka juga terbatas juga. Jadi bahkan itu sulit sekali mereka mendapatkan jangan yang non subsidi, yang subsidi aja susah itu. Ini pengalaman saya di Lampung waktu 2023 dan sudah kami tulis dalam bentuk buku ya. Saya di sini ada bukunya, judulnya itu Ekonomi Politik Tata Niaga Rajungan, judul bukunya. Artinya problem kebijakan ini kan struktural sekali ya. Bahkan kan nelayan subsidi ini kan bocornya itu ke kapal-kapal besar itu. Jadi dijual ke kapal asing, termasuk yang ilegal-ilegal itu ya. Bahkan ada yang kaya raya jadi jualan solar kan. Pasti teman-teman sudah tahu lah siapa bosnya itu yang main solar itu, yang tidak usah kita sebut namanya gitu. Politisi-politisi juga begitu ya. Kemudian cold storage industri dan para spekulan yang bermain di rantai pasok di bisnis anu ini apa BBM ini. Dan yang menjadi korbannya adalah nelayan tradisional. Artinya di sini kalau kita lihat bahwa eh, kebijakan ini tentu mengancam ya kehidupan nelayan tradisional karena mereka akan semakin terbatas mendapatkan akses solar subsidi. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ayu. Kemudian tadi juga kenaikan biaya operasional pasti ya kalau subsidinya dikurangi ya. Kemudian ada ketidakpastian pasokan juga kan. Belum tentu subsidi itu dikurangi. Apalagi daerah seperti Talaut itu ya, yang pernah saya beberapa kali ke sana, sudah kesulitan BBM, kalau ditambah lagi dengan sekarang penurunan subsidi, ya semakin repot itu nelayan-nelayan tradisional di sana untuk mendapatkan harga yang pantas buat mereka dengan subsidi. Dan ancaman langsung tadi sudah dijelaskan juga ya, dampak ekonomi langsung, biaya operasional otomatis kan naik gitu ya. Nah, artinya secara eh, apa namanya pengurangan kuota subsidi ini akan berakibat ya bagi nelayan tradisional itu otomatis mereka frekuensi lagi pasti akan berkurang karena kan dia tidak mampu akan membeli BBM dengan non subsidi gitu. Sementara yang subsidi kan makin terbatas kan begitu. Jarak tangkap juga nggak akan mungkin lebih jauh, dia makin sempit dan bahkan ini otomatis akan hasil tangkapan merosot ya dan bahkan bisa bisa
bisa nol sama sekali begitu ya. Artinya implikasinya struktural ya. Nelayan tradisional semakin tergantung pada tengkulak. Ijon dan posisi tawarnya secara ekonomi dan politik itu akan makin lemah, terutama dari harga komoditi perikanan. Jadi mereka ini bahkan berutang gitu jadinya kan. Nah, ini yang kasihan lah nantinya yang menyebabkan seperti ini. Tentu dengan kebijakan ini tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Ayu ya, kontradiksi dengan agenda kedaulatan dan ketahanan pangan berbasis maritim yang selalu disuarakan oleh para penguasa ini, ya sangat sangat bertentangan sekali ya. Kita mau pingin juga berdaulat pangan dari sumber daya kelautan ya, terutama perikanan, tangkap, budidaya maupun apa olahan begitu. Tapi bahan bakunya terbatas karena memang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dia juga, Mbak Ayu juga bahwa produksi perikanan kita di Indonesia ini kan yang dikonsumsi dalam negeri itu banyak kan dari produksi dalam skala kecil. Jadi artinya ini mengancam ini tentunya ya kedaulatan pangan berbasis laut, tidak tergantung pada impor pangan, akhirnya kan makin impor lagi kita kalau begini lah nantinya kan karena banyak nelayan tidak bisa melaut. Ya. Dan juga perlindungan pemberdayaan nelayan juga dalam undang-undang yang sudah dibuat itu akan berkurang juga ya, akan tidak mengalami perlindungan, artinya mengurangi pasokan subsidi ini kan perlindungan juga berkurang jadinya kan. Artinya ketika pemerintah mengurangi BBM subsidi sama saja menaikkan biaya produksi bagi dia dan tentu mengancam pangan dari laut tadi dan secara ekonomi politik itu memberikan tekanan terhadap eksistensi nelayan skala kecil dan tradisional. Dengan kata lain bahwa kebijakan pemerintah mengurangi kuota BBM atau subsidi kuota tadi bagi nelayan tradisional yang memusihkan energi menjadi berdiri sendiri dan tidak koheren dan terpusat dengan kebijakan politik kedaulatan atau ketahanan pangan dari laut itu sama saja kita buat kebijakan omon-omon begitu ya. Artinya ngomong berapi-api penguasa tetapi faktanya lain, kontradiksi. Dan secara sosial akan menimbulkan risiko yang disebut dengan proses proletarianisasi nelayan, yang istilah Marx ini, istilah Marxis gitu. Artinya kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM bagi nelayan tradisional kecil akan berdampak dalam jangka menengah. Ya. Tadi sudah jelas aktivitas bisa berkurang, ya. Kalau memaksakan juga operasionalisasinya juga kurang, termasuk harinya, ya. Nah, habis-habisan nanti nelayan dia jual kapalnya itu, ya akibat pasokan BBM tadi terbatas gitu, ya. Karena tidak mempunyai kemampuan untuk membeli BBM yang tanpa subsidi dan bisa merubah profesi pekerjaan mereka, bisa jadi buruh, sektor informal, ya, atau buruh bangunan, atau juga bisa juga jadi pemulung sampah. Ini kan kita sama saja sebenarnya memproduksi kemiskinan struktural, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ayu, dan ketimpangan sosial ekonomi baru. Akibat kebijakan negara berorientasi ekonomi politik ekstraktif ya, yang menindak kelompok rentan. Ini saya menggunakan istilah ekonomi dan politik ekstraktif ini adalah kata dari pemenang hadiah Nobel tahun 2024 yaitu Daron Acemoglu dan James Robinson. Apa implikasi secara ekonomi politik atau strukturalisme bahwa kebijakan pengurangan subsidi BBM ini akan mempercepat namanya deagrarianisasi lautan atau perampasan ruang laut akibat kebijakan ekstraktif negara, yaitu proses hilangnya ketergantungan masyarakat di wilayah pesisir atau pedesaan pesisir terhadap sektor perikanan ataupun pertanian yang ditandai beralihnya mata pencaharian penduduk dari menangkap ikan ke sektor non perikanan, misalnya buruh pabrik atau sektor informal. Jadi akan terjadi itu, ya, deagrianisasi. Jadi banyak orang nanti kehilangan sumber pekerjaan itu. Dan tadi sudah dijelaskan Mbak Ayu juga ketimpangan kelas antar wilayah. Lalu sebetulnya yang lain juga akan muncul adalah ketidakadilan ekologi. Ya. Dalam proses ekologi politik kritis, kebijakan ini mengorbankan nelayan tradisional sebagai korban kebijakan ekstraktif secara kelembagaan yang ya, dilakukan oleh negara. Padahal berbagai riset ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional membuktikan bahwa nelayan tradisional dalam ya memiliki jejak karbon yang rendah, kemudian menggunakan alat tangkap yang relatif ramah lingkungan. Jadi ini ketidakadilan ekologinya. Artinya akibat pengorbanan mereka yang mengurangi aktivitas melautnya, maka aktivitas perikanan industrial yang boros BBM dan bersifat destruktif itu akan lebih dominan dan memperparah jejak karbon serta emisinya di sektor perikanan. Apalagi
perikanan industrial adalah bisnis oknum politisi maupun oligarki yang berkonspirasi bisnis dan atau dengan perusahaan-perusahaan asing yang selama ini mencuri ikan di Indonesia. Artinya, nelayan tradisional mati suri, tapi nelayan asing jadi legal dan masuk menangkap ikan di perairan kita. Ini saya duga ini jangan-jangan ada kepentingan begini juga, ya. Padahal nelayan-nelayan asing seperti Cina itu paling besar subsidi BBM-nya untuk menangkap di mana saja di seluruh wilayah perairan di dunia ini, itu jurnal internasional. Dengan kata lain bahwa kebijakan ini lebih menguntungkan perikanan Islam, tidak menutup kemungkinan tadi kapal asing tadi masuk di perairan kita, seperti Cina gitu kan, yang memang negaranya paling besar mensubsidi perikanan di seluruh dunia. Apalagi di Indonesia ada kebijakan penangkapan ikan terukur. Ya, kalau begini kan yang membolehkan asing masuk, jadi akhirnya ada bukan lagi penangkapan ikan terukur, tapi menjadi terkutuk. Ya, kita ingat istilah kutukan sumber daya alam, ya, kutukan sumber daya alam. Ini kalimat saya ini agak galak ini, Jan. Ya. Kemudian yang berikutnya itu akan menimbulkan ketidakadilan transisi energi. Kebijakan ini juga berimplikasi terhadap timbulnya ketidakadilan dalam transisi energi. Tiada gunanya mengaungkan transisi energi, tetapi kelompok rentas justru jadi korbannya. Problemnya adalah pengurangan subsidi BBM tidak disertai dengan satu, pengembangan model alternatif energi baru atau terbarukan bagi nelayan, konversi mesin yang hemat pengguna BBM, dan dukungan kelembagaan berupa insentif teknologi rendah emisi bagi nelayan tradisional. Tidak ada. Artinya secara ekonomi politik, kebijakan ini bukan transisi energi, melainkan pengurangan subsidi BBM sepihak yang dilakukan oleh negara. Tadi Mbak Ayu sudah sebutkan, dialihkan ke MBG. Ya. Jadi ini saya hanya mempertajam saja. Yang berikutnya juga lemahnya partisipasi dan data lapangan kita di Republik ini. Secara tata kelola, kebijakan-kebijakan semacam ini menjadi bermasalah karena minimnya konsultasi antara institusi negara yang berwenang dengan kelembagaan atau organisasi-organisasi nelayan maupun koperasi nelayan di wilayah pesisir. Ya kan? Tidak diajak KNTI kan sama apa itu yang mengeluarkan ini kan. Basis data dasar nelayan yang selama ini mengalami tumpang tindih yang disertai exclusion error yang tinggi, yaitu kondisi kesalahan data dalam program bantuan sosial dalam bentuk BBM bersubsidi yang kemudian diklaim salah sasaran, kan begitu. Akibatnya, nelayan tradisional yang mestinya mendapatkan BBM bersubsidi justru tidak memperoleh apa-apa, dan spekulan yang memanfaatkan momentum ini justru berpesta pora karena tetap lolos memanfaatkan BBM bersubsidi dan atau menyelundupkannya ke negara lain atau kapal asing ilegal demi meraup keuntungan pribadi. Lalu apa dampaknya juga? Kebijakannya juga bisa berdampak terhadap efek domino di wilayah pesisir, ya. Karena secara ekonomi politik ini akan memberikan dampak. Pertama, produksi perikanan akan merosot, harga ikan akan melonjak, pendapatan perempuan nelayan yang mengolah ikan akan menurun, misalnya ikan asin, ikan kayu, ikan kering, cap abon ikan lain, akibat pasokan bahan bakunya berkurang. UMKM di wilayah pesisir akan berdampak juga akibat rantai pasok bahan baku akan fluktuatif alias tidak stabil. Akibatnya berpotensi juga gulung tikar. Kemudian pengurangan BBM subsidi berpotensi juga menimbulkan kehabisan solar subsidi pada SPBUN, sehingga nelayan harus mencari BBM jauh dari tempat tinggalnya. Waktu tunggu dan biaya logistik juga nelayan akan melonjak. Artinya, kebijakan energi yang dilakukan pemerintah atau negara akan memicu krisis sosial ekonomi secara lokalitas. Tadi Mbak Ayu sudah menjelaskan juga. Nah, ini sebagai slide terakhir dua ini. Pertama, sebenarnya ada beberapa kebijakan-kebijakan alternatif yang mestinya dilakukan pemerintah, misalnya mempertimbangkan kembali pengurangan bibit subsidi bagi nelayan ini karena dampaknya bersifat kompleks, ya. Karena memberikan efek domino yang belum tentu bisa dikendalikan, makanya pemerintah mestinya memberikan kebijakan kelembagaan inklusif yang memudahkan nelayan tradisional mengakses BBM bersubsidi yang disertai kepastian yang jelas. Misalnya kalau di dalam sektor keuangan itu namanya skema keuangan inklusif yang diperuntukkan bagi ekonomi mikro dan kecil tanpa agunan. Nah, ini nelayan apa modelnya? Ini harus dipikirkan oleh pemerintah. Pemerintah juga harusnya memperbaiki tata kelola alokasi khusus BBM subsidi untuk nelayan internasional yang berbasiskan data kebutuhan nyata sesuai dengan kondisi empiris. Di WTO aja kebijakan menghapus subsidi perikanan termasuk BBM ini belum tuntas sampai hari ini. Pemerintah mestinya juga ya membuat program inovatif kreatif yang memastikan bahwa BBM bersubsidi bagi nelayan tradisional dapat terpenuhi kebutuhannya. Apakah itu kupon BBM nelayan terdaftar atau model lain lah yang lebih efektif. Lalu peningkatan efisiensi BBM melalui teknologi mesin yang hemat bahan bakar sudah dipraktekkan di India, ya. Jadi mungkin juga perlu di Indonesia ada model-model yang dikembangkan dengan pengembangan teknologi, bisa kita kerja, bisa
dikerjasamakan apa dengan BRIN lah, dia buat ini kan. Lalu yang terakhir bisa mengembangkan energi alternatif, ya, diversifikasi energi, biofuel misalnya, solar-solar. Tetapi pemerintah tetap harus mendukung atau mensubsidi. Bagaimanapun modelnya, karena kan kalau biofuel itu juga harganya tinggi, itu mahal juga kita di negara ini kan. Walaupun kita diklaim penghasil apa itu, apalah kan, sawit begitu ya, CPO. Tapi kan bisa dengan cara lain kan begitu. Sebagai penutup dari saya, pertama, pengurangan BBM, kuota BBM subsidi 2006 merupakan salah satu dalih pemerintah untuk efisiensi anggaran APBN yang sejatinya dialokasikan oleh sektor yang tidak ada hubungannya dengan tadi Bu Ayu sudah ya. Kebijakan ini juga berpotensi berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup dari nelayan tradisional apabila mekanisme penyaluran dan pemenuhan kebutuhan mereka tidak dilakukan secara adil. Ketidakadilan ini yang dalam bentuk ketidakadilan secara sosial karena kontraproduktif secara ekonomi dan inkonsisten secara ekologis. Diperlukan kebijakan mitigasi yang tepat dan afirmatif karena nelayan-nelayan tradisional tergolong kelompok rendah dan mudah masuk kategori kemiskinan ekstrim. Ketika kebijakan diterapkan bersifat mitigasi dan afirmatif akan menjamin mereka tetap beroperasi secara produktif. Keempat, kebijakan pengurangan BBM subsidi BBM akan mubazir apabila tidak disertai dengan perlindungan khusus kepada nelayan tradisional non perlindungan karena berpotensi menjadi kebijakan eksklusi struktural. Artinya, kebijakan ini akan mengisolasi nelayan secara struktural dari ruang dan sumber kehidupannya serta ekonomi perilaku itu ya atau habitual yang dijalankan selama ini. Saya kira itu cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karim. Memang kalau Bang Karim ini pasti selalu berapi-api ya, dan narasinya selalu kritis, dan sebagai pendengar ya kita harus mendengarkan ya, dan kemudian mungkin ada bahasa-bahasa baru yang apa namanya disampaikan oleh Bang Bang Karim. Tapi kurang lebih tadi ada beberapa hal yang saya catat ya. Misalnya tadi soal potensi apa namanya efek domino di wilayah pesisir jika ya terjadi pengurangan atau penurunan BBM bersubsidi ini. Kurang lebih tadi Bang Karim sampaikan ada ya apa produksi perikanan di apa namanya di wilayah pesisir ini kemudian dia bisa turun atau kemudian dia bisa merosot, dan hal ini terbukti misalnya seperti yang tadi disampaikan di awal berkaitan dengan hasil penelitian KNT juga gitu kan, rata-rata 91% itu kemudian nelayan menggunakan BBM untuk kemudian melakukan proses-proses di laut. Nah, itu menjadi satu catatan yang penting sehingga ya lagi-lagi penurunan BBM ini harus kemudian di apa namanya dikawal dengan betul, jangan sampai implikasinya itu kemudian dirasakan ya oleh para nelayan kecil dan kemudian nelayan tradisional. Nah, mungkin langsung saja kita langsung ke pemaparan selanjutnya. Ini akan kemudian disampaikan oleh Bang Niko Amrullah selaku Sekretaris Jenderal ya Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Kepada Bang Niko, tempat dan waktu kami persilakan. Halo Bang Niko. Halo, Siap? Silakan Bang Niko. oke. Terima kasih Bung Jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya kagum sekali dengan dua narasumber awal nih. Terima kasih Mbak Ayu, Bang Karim. Sangat dahsyat sekali tadi faktual-faktual ya. Jadi selain kami selaku organisasi masyarakat nelayan, para pakar juga memberikan fakta bahwa hari ini kebijakan penurunan subsidi BBM khusus ya BBM subsidi ini memberikan dampak-dampak yang signifikan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mewakili 77 DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, kurang lebih 100.000 anggota tergabung dalam organisasi masyarakat ini. Di forum yang terhormat ini, kami ingin menyampaikan bahwa yang pertama, subsidi bagi nelayan skala kecil adalah sebuah keadilan. Jadi, meskipun angkanya tidak menyampai 5%, tapi kalau dijumlahkan dalam nyawa, dalam orang, dalam per kapita,
itu jumlahnya tidak sedikit. Lalu yang kedua, bahwa problem tata kelola saja kami nilai belum tuntas ditunaikan. Ujuk-ujuk ruang-ruang yang sangat sensitif bagi aspek-aspek keadilan nelayan itu hari ini diganggu. Tadi disampaikan secara detail dari beberapa pakar itu. Dan yang ketiga, kami ingin sampaikan sebenarnya akar masalahnya itu pada prosedur yang rumit dan keterbatasan sebaran SPBUN-nya sendiri. Jadi jangan kemudian diasumsikan bahwa ketidaktepat sasaran penyaluran itu akhirnya main pangkas begitu kurang lebih. Ketidaktepat sasaran itu ketika didalami lagi sektor perikanan khususnya, justru alokasi Bapak Ibu sekalian, apa namanya, target yang diberikan ataupun alokasi dan serapan itu berbeda jauh. Beberapa hal ingin kami sampaikan secara runut. Pertama, bahwa BBM menjadi komponen terbesar dalam biaya operasional melaut. Dua narasumber menyampaikan ini. Artinya sudah diamini lah dari aspek lapangan maupun secara teoritik ini menjadi rujukan utama. Lalu Bapak Ibu sekalian, KNTI bersama KOR Indonesia telah membuat riset dan ada kesimpulan di tahun 2022 bahwa kesejahteraan nelayan menurun seketika setelah kenaikan BBM itu sendiri. Dan kami juga menyadur beberapa riset dari 2023 bahwa ketika nelayan kecil mengakses BBM subsidi, maka ada penghematan biaya operasional melaut sekitar 27%, Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih pada waktu itu 724.682 per bulan. Lalu kondisi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mungkin kami sampaikan, permasalahan akses subsidi BBM ini belum tuntas. Survei yang dilakukan oleh Koalisi Kusukan Nelayan 2021, tadi disebutkan moderator 82,08% nelayan dengan kapal kurang dari 7 gross ton belum bisa mengakses BBM subsidi. Sehingga membeli ke pengecer dengan harga di atas harga solar subsidi. Namun demikian, sisi lain Bapak Ibu sekalian, dengan dorongan yang kami lakukan di tahun 2021 ini, di tahun 2024 ada lembaga lain mensurvei DFW itu bahwa nelayan kecil yang belum bisa mengakses BBM subsidi turun menjadi sekitar 60%. Kami mengapresiasi di sisi lain bahwa ada pergerakan ya, perbaikan dengan dorongan-dorongan advokasi yang koalisi lakukan. Nah, alasan tidak bisa mengakses itu 3 hal sebagai dominan ya. Yang pertama, ada tidak memiliki surat rekomendasi pembelian BBM subsidi. Lalu yang kedua, ketidaktahuan bahwa ada BBM subsidi itu, Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga, tidak ada penjual BBM subsidi atau SPBUN di sekitar. Jadi secara infrastruktur pun sangat timpang, kurang dari 500 sebaran tadi ya, SPBUN. Dan kalau kita sebut desa pesisir ya nyaris di 12.000, jadi sangat timpang sekali. Nah, realisasi penyalurannya tidak sesuai target kami, mohon maaf kami sebut demikian. Ini kami secara time series tadi Mbak Ayu juga sebutkan, kami data 2016 sampai 2021 serapannya ataupun realisasinya masih kurang dari 50% di sektor perikanan ya. Dari total kuota yang kurang lebih secara dinamis 1,9 juta kiloliter, 2 juta kiloliter, dan seterusnya. Nah, meskipun realisasi studi nasional ini sesuai target setiap tahun, namun alokasi yang seharusnya diterima nelayan kecil ini teralihkan ke sektor lainnya. Nah, ini yang semestinya menjadi highlight ya bagi pemerintah bahwa mestinya pemangkasan ini ya bila mana ini menjadi pokoknya kalau bahasa Jawa ya, pokoknya harus dipangkas dengan tadi pertimbangan-pertimbangan defisit APBN yang nyaris di angka 3% tadi. Bila mana pokoknya ini direalisasi, maka
kami mendorong, kami mengusulkan bahwa tolong perhatikan di sektor perikanan ini, karena pada realisasinya, justru sektor-sektor misalkan seperti sektor transportasi itulah yang lahap energi. Gitu. Mereka lah yang justru melebihi dari kuota yang diberikan secara serapannya. Kalau nggak percaya, buka dan cross check saja sendiri di BPH Migas dan seterusnya, ataupun Pertamina Patraniaga. Nah, Bapak Ibu sekalian kami hormati, dari kebijakan yang hari ini disampaikan di Senayan, kami dari Organisasi Masyarakat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia menghimbau bahwa akar masalahnya sebenarnya pada prosedur yang masih rumit per hari ini. Mengapa rumit? Karena Kartu Kusuka pun realisasinya belum bisa 100% hari ini pendataan sebagai kemudahan prosedur itu. Lalu rentang jarak misalkan perizinan ataupun pas kecil itu ataupun administratif yang lain di nelayan kecil itu masih ada di dua agensi, yaitu satu di Dinas Kelautan, satunya di Perhubungan. Sehingga ruang-ruang itu yang membuat kesulitan ataupun kerumitan. Di sisi lain yang nelayan kita harus tiap hari yang harus melaut gitu. Lalu berikutnya keterbatasan sebaran SPBUN kurang dari 500 unit, desa pesisir nyaris tembus 12.000. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kita bisa bayangkan ketimpangan itu terjadi. Dan bukan kami hanya mengkritik, justru kami juga turut berkontribusi, misalkan dari program solusi di periode yang lalu, solar untuk koperasi. Kami berkontribusi, kami aktif dengan koperasi-koperasi nelayan itu, kurang lebih 7 SPBUN, namun dengan segala dinamikanya Bapak Ibu sekalian, dengan tujuan sebenarnya mendekatkan ini ke lumbung-lumbung nelayan, ke kampung-kampung nelayan, ke demand yang utama, sehingga tepat sasaran, namun dengan dinamika yang ada, dari prosedur juga yang kami alami di lapangan, yang tidak mudah juga. Kami tempuh itu Bapak Ibu sekalian, bukan hanya mengkritik begitu ya, karena kami melihat ada ketimpangan infrastruktur. Lalu kemudian soal isu lahan, dengan soal kuota yang margin yang sangat tipis, yang itu harus dikelola oleh pengelola-pengelola SPBUN di koperasi-koperasi kami, yang itu masih menjadi dinamika hari ini. Kami tidak mengeluh Bapak Ibu sekalian, tapi kemudian dua narasumber sebagai penguat dalih ini bahwa kebijakan pengurangan subsidi BBM mohon ditinjau dengan seksama, mohon ditelaah secara kritis bagaimana implementasinya. Bila mana ini tanda kutip pokoknya direalisasikan, maka kemudian yang harus ditelaah lagi adalah bagaimana tata kelolanya. Salurkan itu sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Kemana larinya lebih dari 50% itu? Kan demikian. Semestinya kuota yang ditetapkan itu realisasinya ya tetap mendekati ataupun kurang lebih ya di 90% lah. Dan hal ini masih realisasinya masih kurang dari 50%. Kurang lebih demikian dari kami, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Kami serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih, Bung Jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bang Niko atas paparannya yang luar biasa gitu ya, analisis BBM bersubsidi yang tentu berangkat dari pengalaman ya, empiris teman-teman KNT melakukan advokasi terkait dengan BBM bersubsidi. Oke, selanjutnya langsung saja ya kita masuk pada sesi selanjutnya terkait dengan sesi tanya jawab. Di sesi ini saya akan memberikan waktu pada 3 orang penanya terlebih dahulu, dengan catatan mungkin bisa mengangkat tangan ya melalui Zoom, langsung kemudian menyampaikan pertanyaannya ditujukan kepada siapa, kemudian nama, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa. Silakan teman-teman. Oke, di sini terlihat
Pak Kaltara. Zulfahadli Anwar. Kaltara. Oke, silakan. Bentar ya Pak. Pak, silakan Pak Anwar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya tadi memang agak telat gabung ya. Jadi mungkin ya waktu Ibu Ayu presentasi saya telat. Cuma waktu Bapak tadi jelas gitu. Belum pernah coba. Flashback suaranya ya. Silakan, dilanjutkan Pak. Halo. Silakan Pak Anwar. Oke. Nah, saya memperhatikannya agar ini efektif. Pengawasannya saya pikir kurang efektif yang selama ini penyaluran BBM subsidi. Jadi hanya waktu ada kasus-kasus tertentu baru sibuk di media, DPR RI dan pihak-pihak yang memang merasa itu merugikan pihak yang menerima BBM subsidi. Tapi yang harian, mingguan, bulanan yang rutin itu minim pengawasan saja. Contohnya dalam hal penggunaan BBM subsidi di Aceh, di beberapa kabupaten saya perhatikan itu banyak dipakai untuk tambang emas, artinya untuk peralatan tambang emas ilegal ya saya maksudnya. Jadi untuk peralatan alat berat beko mereka beli dengan cara mengantri ramai dan itu setiap hari. Setiap hari mobil truk-truk yang bermesin diesel atau mobil penumpang bermesin diesel ngantri. Nah ini pengawasan harus diperketat pengawasan. Jadi anggaran APBN juga harus diploting kepada pengawasan. Jadi bukan mengurangi. Saya sepakat tadi kepada dua pemateri agar subsidi tidak dikurangi karena memang pada sektor perikanan khususnya laut atau nelayan itu akan berdampak. Oke, Pak Anwar, langsung ke Baik. ini poinnya aja Pak. Pertanyaannya apa Poinnya Pak? Tadi kita sudah mau. ini pengawasan. Pengawasannya harus kita sampaikan kepada DPR RI dan pemerintah. Pengawasannya harus diperketat. Tapi subsidinya jangan dikurangi. Itu aja. Oke, siap. Terima kasih Pak Anwar. Berarti lebih ke statement ya. Artinya poinnya adalah di pengawasan. Oke, selanjutnya mungkin Pak tadi ada Pak Rustan ya. Silakan Pak Rustan dari Kaltara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin bertanya, ini sudah final atau masih wacana pemerintah pusat ya? Kalau artinya sudah final, kasihan dan kita sebagai nelayan. Itu aja mungkin Bang Jan. Saya hanya mau jelas, ini sudah final atau masih wacana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja dijawab. Mbak Dia. Tinggal satu. Itu masih ada itu yang bertanya. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Oke, Pak Rusnan. Ya, baik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesiaku. Salam. Negeri Kohona. Konoha. Jadi nelayan kecil dan nelayan tradisional ini sudah jatuh ketimban tangga, sudah jatuh ketimban tangga lagi. Iya. Nah, artinya bahwa mengapa tidak bisa diakses? Karena begitu menjelimet ini persyaratan ini. Nelayan kecil 0 sampai 3 GT saja ini harus ada yang namanya surat pas kecil. Nah, pas kecil ini sangat begitu mustahil diurus oleh nelayan kecil dan nelayan tradisional. Bayangkan ya,
hanya butuh 5 liter kita harus bikin pas kecil. Pas kecil itu berbulan-bulan kita urus ke Sah Bandar, ke Dinas Perikanan. Petugasnya hanya 1 ekor di 1 kabupaten. Hanya 1 orang di 1 kabupaten yang untuk mengukur kapal. Artinya bahwa negara ini sama sekali tidak siap untuk menerapkan aturan-aturan yang ada. Tapi aturan sebanyak itu diterapkan terus, dipaksa untuk diterapkan. Tapi perangkatnya, orang-orang yang akan melaksanakan aturan itu tidak ada, belum siap. Contoh, seperti yang tadi, nelayan kecil 0-3 GT diharuskan kalau beli BBM harus ngurus pas kecil untuk dapat barcode. Untuk dapat pas kecil, ini harus berbulan-bulan ini diurus ini. Nah, artinya apa? Bahwa selama ini nelayan tidak membeli ya, tidak mendapatkan BBM bersubsidi itu. Tapi dibeli di luar ini dengan harga 15.000 per botol ya. Apalagi sekarang ada wacana seperti kata Om Rustan tadi itu bahwa dia mau diturunkan. Sudah jelas atau tidak itu diturunkan. Kalau diturunkan benar ini serius ini. Harus kita perang ini melawan pemerintah ini. Nelayan tradisional ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita selesaikan dulu di 3 pertanyaan tadi. Mungkin yang pertama soal tadi ya statementnya, karena banyak yang tidak kemudian tertuju kepada siapa, saya langsung bagi saja. Jadi yang pertama tadi mungkin berkaitan dengan apakah ini masih kemudian menjadi wacana ataukah sudah final terkait penurunan misalnya 6, berapa persen dan kemudian 1, berapa persen itu berkaitan dengan BBM bersubsidi ini. Mungkin ini lebih kepada Badia kali ya. Silakan Badia. Halo Bapak, saya izin menjawab untuk Pak Ruslan, apakah ini sudah final untuk subsidi BBM-nya untuk subsidi energi tahun 2026? Kita mengacu pada Pagu Anggaran dan juga RAPBN 2026 ya Bapak. Memang kalau misalnya terjadi penurunan, ini akan banyak sekali terdampak bagi masyarakat di kelas menengah ke bawah dan juga terutama nelayan dan juga para petani di Indonesia. Tapi memang untuk sejauh ini DPR dan juga pemerintah sudah melakukan rapat dan itu memang hasilnya terkait target dan pagu anggaran subsidi. Tapi diharapkan untuk kedepannya kalau misalnya nanti ada pengajuan dari dinas-dinas perikanan di daerah ataupun melihat kebutuhan daerah subsidi nantinya, itu bisa dirapatkan di tingkat DPR. Tapi sejauh ini yang kita tahu dari tahun-tahun sebelumnya, memang pemerintah tidak ada perubahan atau penambahan anggaran subsidi di tengah-tengah tahun. Kita memang hanya bisa berdoa dan mengusahakan yang terbaik dan juga mengingatkan pemerintah agar anggaran-anggaran yang dihemat ini dikembalikan lagi ke pagu yang sesuai ataupun dikembalikan dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat terutama nelayan tradisional. Baik, terima kasih Bapak, semoga menjawab. Baik, terima kasih. Kurang lebih demikian ya Pak Rustan ya. Oke, kita langsung lanjut ke Bang Karim. Mungkin bisa merespon juga itu sedikit dan kemudian menambal ya di tadi statementnya Pak Anwar soal penguatan di pengawasan juga. Silakan Bang Karim. Terima kasih ya. Memang ini salah satu problem tata kelola ini kan di BBM ini pengawasan itu ya. Pengawasan misalkan yang pernah saya lihat di Lampung itu ya. Karena minimnya pengawasan, saya kira di seluruh nelayan di Indonesia itu ada. Akhirnya nelayan tradisional itu ketika membeli BBM bersubsidi dengan menggunakan kartu suka atau apapun itu, mereka tidak bisa. Mereka membeli 1 jerigen aja nggak bisa. Itu karena di situ tidak mau memberikan kemudahan bagi nelayan untuk. Akhirnya mereka menitip kartunya itu kepada juragan itu bos. Dialah yang beli, yang harganya disubsidi cuma waktu itu ya 5.700, mereka bisa belinya dari bosnya itu ya 7.000 sampai 8.000. Tapi dia tidak harus membayar cash. Dia bayarnya
melalui hasil tangkapan. Ya kalau dapat ikan, kalau nggak dapat ikan jadi utang kan begitu. Fakta-faktanya itu. Jadi menurut saya tidak ada pengawasan itu. Paling nggak ada itu. Apalagi dinas. Jangan berharap sama dinas. Bahasanya kalau kita bilang, kenapa nggak dia nggak akan pernah. Oh tidak ada SPPD kalau ke lapangan. Itu kan problem itu di Indonesia ini kan. Jadi memang secara kelembagaan dan tata kelolanya ya sudah susah kita mau ini kan. Nah, apakah ini perlu satker khusus bagi saya nggak tahu itu di kementerian apa yang harus mengawasi itu ya mengawasi BBM ini kan ini harus ada karena di tingkat bawah ini kan ada juga oknum-oknum tertentu yang bermain jual beli ini mendapat bagian dari apa namanya rente-rente ekonomi itulah dari per liternya dapat berapa gitu bukan hanya oknum bukan si bosnya aja ada oknum-oknum lah yang terlibat di dalamnya ini yang kayak begini kan walaupun kecil-kecil dia dapat juga uang uang rokok lah uang apa begitu kan ini yang berbahaya sementara di level atas ya di Republik ini kan jarang sekali hal-hal seperti ini terjadi. Jadi hanya dia cari ya. Jadi perilaku pemburu rente di Republik ini kan dan pemain-pemain free rider itu yang memanfaatkan kebijakan-kebijakan. Nah, itu kebijakan seperti ini ada pula yang akan memanfaatkan ini bukan hanya oknum-oknum tapi bisa juga dari pihak politisi juga akan memanfaatkan hal-hal seperti ini kan. Kita sudah tahu lah oh, yang main DOBB, yang main MBG siapa kan orang tahu semua. Ya kan saya kira semua sudah kita tahu gitu. Hal-hal seperti ini ya rusaknya lah di Republik ini karena eh, yang mengeluarkan kebijakan ikut juga menikmati kebijakan itu dan bahkan dia mendapatkan manfaat dari situ. Nah, ini kan repot kita itu. Jadi ya saya kira itu problemnya ya. Jadi kalau kita bicara pengawasan ya sangat lemah memang tata kelola kita. Jadi tadi Mbak Dia juga sudah menyinggung persoalan seperti ini. Itu, Jan. Baik, terima kasih Bang Karim untuk respon umpan baliknya. Bang Niko tadi mungkin bisa merespon ya apa yang tadi disampaikan soal apa oleh Pak Rusnan ya dari Lombok Utara terkait dengan apa namanya tadi soal problem-problem misalnya di lapangan tadi pas kecil dan pas besar mungkin itu sering ditemukan atau tidak juga oleh teman-teman KNT di lapangan. Mungkin bisa menyampaikan soal pengalaman-pengalaman itu, Bang Niko. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Jadi problem itu kan sudah kami dorong ya, bahwa kami mendorong proposal kami, advokasi kami adalah pada penyederhanaan prosedur, ya. Penyederhanaan prosedur plus juga kontribusi terhadap menjadi pengelola SPBUN ya, mendekatkan itu. Tapi sekali lagi berjalan advokasi itu, penyederhanaan dengan kartu Kusuka itu per hari ini belum menjadi solusi bersama begitu. Jadi karena prosedurnya yang rumit tadi, harapannya Kusuka bisa menjadi alat tengah, tapi memang justru itu pun juga masih menjadi pekerjaan rumah dari keterbatasan anggaran yang ada dan seterusnya itu yang menjadi kendala dari pemerintah sebagai jawaban atas dorongan yang kami lakukan. Benar seperti kata Pak Rusnan tadi disampaikan bahwa mungkin di Lombok ya, nggak hanya di Lombok, di Medan, Semarang, Demak, Kalimantan dan seterusnya semua urusan pas kecil ini memang menjadi sebuah keharusan dan ini yang menjadi PR per hari ini bahwa Bapak tadi sebut SDM yang ngurus aja kurang gitu ya, cuma satu orang. Nah itu kendala memang kendala di sana dan itulah yang menjadi eh, pernyataan utama saya tadi di forum di awal bahwa ketika menetapkan pengurangan ini, sisi lain perhatikan juga tata kelola ini dibenerin begitu. Tunaikan dulu ya, tunaikan dulu kuota yang ditetapkan itu dengan penyaluran yang baik dan benar. Orang kuota yang ditetapkan kala itu ya, per hari ini berarti saya belum menghitung. Mungkin Mbak Ayu yang canggih menghitungnya. Itu kurang lebih kan 1,9 hingga 2 juta kiloliter. Realisasinya di sekitaran 500 ribu kiloliter saja. Jadi kurang dari 50%. Itu yang menjadi apa namanya bahan pertanyaan ya, misteri per hari ini yang disampaikan Bapak tadi bahwa pengawasan masih menjadi PR. Demikian dari saya, Jan.
terima kasih Bang Niko untuk ininya. Umpan baliknya tadi ya, Pak Rusnan sudah dijawab oleh Bang Niko. Selanjutnya mungkin masuk ke sesi yang kedua. Mungkin tadi ada penanya yang belum menanyakan, ada Pak Aji. Silakan Pak Aji, pertanyaan terakhir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam kenal. Saya Aji Cakti, wartawan Antara. Saya mau menanyakan aja buat Pak Niko. Pak, tadi kan Bapak menyangkut Pak Niko, Pak Karim sama Bu Ayu. Yang pertama untuk Pak Niko dulu. Pak, tadi Bapak bicarakan bahwa kuota subsidi aja yang sebelum-sebelumnya tata kelolanya aja bisa dibilang agak berantakan. Nah, apakah dari KNTI untuk terkait untuk terkait isu kuota BBM subsidi ini, apakah KNTI akan mengusulkan skema khusus BBM khusus untuk nelayan tradisional saja, Pak, seperti halnya pupuk buat petani gitu, Pak, ibaratnya. Jadi kan udah khusus dialokasikan saja buat nelayan tradisional BBM itu. Terus yang berikutnya untuk Pak Karim, ada dua pertanyaan, Pak. Tadi Pak Karim sebagai pengamat ekonomi politik bilang bahwa ini udah saatnya diversifikasi energi. Nah, pertanyaannya Pak, kalau untuk KNT, untuk para nelayan tradisional sendiri, kira-kira energi alternatif mana yang harus kita mulai terlebih dahulu untuk diversifikasi energi ini? Dan yang kedua adalah, kan pemerintah itu mau mendatangkan kapal-kapal dari Inggris kan 1.500. Nah, Ya, kalau menurut Bapak, apakah kapal-kapal itu harus sudah dilengkapi dengan energi alternatif agar para nelayan kita ini tidak lagi terjebak atau tergantung lagi pada BBM subsidi gitu. Dan yang terakhir untuk Bu Ayu, Bu, kalau ini subsidi BBM ini dikurangin, Bu, apakah ada eh, peluang atau saran dari Ibu bahwa subsidi BBM ini lebih baik dialihkan untuk subsidi teknologi bahan bakar untuk para nelayan aja gitu, atau sektor teknologi yang untuk memajukan sektor kelautan nelayan gitu, Bu. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Aji Cakti dari Antara ya tadi Bang ya, jurnalis ya. Oke, kita mulai dari Betul, betul. belakang saja, dari Bang Niko. Bang Niko, apakah ada skema khusus dari KNTI? Ya, Bang Haji, selamat pagi. Gini Bang, untuk khusus nelayan tradisional tentu tidak ada ya, karena skemanya hingga 30 gross ton itu diberikan subsidi. Jadi yang kami kejar adalah segera perbaiki tata kelolanya dari aspek prosedur, kira-kira begitu. Karena kami menilai akar masalahnya hanya ada di dua. Pertama, prosedur yang sangat rumit, dan ini belum ada solusi per hari ini ya. Intinya nelayan kecil tetap harus mengurus begitu saja dari syarat-syarat yang ada begitu. Tapi aspek-aspek pendampingan, oke, kami bilang dari sebagian besar didampingi, tapi realitisnya DFW ya, Destination Fishing Board mensurvei masih ada sekitar 60%. Dari 2021 kami survei itu kan 80% tidak mengetahui, dan sudah ada perbaikan menjadi 60. Tapi 60 kan masih banyak, tentu kan begitu ya. Nah, kami tetap mengapresiasi dari beberapa dinas yang mendampingi dan seterusnya. Tapi kalau kita ngomong Republik Indonesia kan tidak hanya yang dinas atau pemerintah daerah yang kondusif juga. Ada daerah-daerah yang per hari ini masih kesulitan. Tadi disampaikan di Lombok Utara juga mengalami demikian. Tentu kami realistis mengusulkan Pak Haji tidak skema khusus untuk nelayan tradisional, tapi kami mendorong itu ya, berikan kemudahan untuk nelayan kecil secara prosedur saja. Kalau kuotanya tidak bisa diotak-atik lagi skema itu apa. Tapi itu tadi bahwa permudahlah dengan misalkan ada kartu kusuka, ya kartu kusukanya segera ditunaikan dengan secara masif, secara pendataan dan seterusnya dan seterusnya. Itu poin dari kami Pak Haji. Siap, terima Ada satu kasih. pengalaman ini Bang, Ya, dari Togean, Kepulauan Togean. Eh, kita batasi dulu Pak ya, nanti untuk pertanyaannya bisa dijawab dulu yang tadi dari Pak Jakti ya. Oke.
Kita lanjut ke Bang Karim. Silakan Bang Karim, ada dua pertanyaan tadi soal energi Ya, alternatif. yang sudah catat. Pertama soal diversifikasi energi. Oke, silakan Sebetulnya Bang. saya pernah menulis di sebuah media ya tentang transisi energi bagi nelayan. Sudah di India itu dia sedang mencoba membuat merekayasa kapal nelayan itu ya, yang tentu ukurannya tidak besar ya, paling tinggi 5 gross ton. Dia menggunakan energi surya itu foto elektrik gitu ya, atau fotovoltaik itu kayak model itu yang listrik-listrik berenergi matahari itu. Dan itu cukup efektif juga bagi mereka karena di sana juga kan persoalan BBM ini juga menjadi problem. Jadi itu bisa. Tentu ini menurut saya barangkali mungkin kita di KNTI juga perlu bekerja sama dengan BRIN ya, supaya BRIN melakukan sebuah eh, model-model diversifikasi energi khusus bagi kapal-kapal nelayan yang berukuran kecil gitu. Saya kira nanti Pak Niko Pasedian bisa ketemu dengan Profesor Arif gitu ya, yang kepala BRIN sekarang. Saya kira beliau akan memberikan apa? Saya yakin itu akan beliau memberikan supporting terutama nelayan-nelayan skala kecil. Sehingga itu bisa, kalau perlu dibagikan gratis nanti panel-panel ini para nelayan, jadi tidak perlu lagi mereka beli. Itu salah satu barangkali kebijakan afirmatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita. Supaya jangan nelayan ini kan rentan, kemudian tergantung dari kondisi iklim, apalagi situasinya seperti sekarang. Saya kira itu keberpihakan dan perlindungan kepada mereka itu hukumnya wajib oleh kondisi perubahan iklim yang sekarang tidak menentu. Itu saya kira jawaban pertama. Jawaban kedua, soal 1.500 kapal dari Inggris bagi saya tidak strategis. Mohon maaf saja, saya tidak menentang kebijakan pemerintah. Kalau kita bicara bahwa ini membeli kapal atau memasukkan nelayan dari Inggris, ini persoalan juga menurut saya. Apa kajian? Sudah ada nggak kajiannya dari pemerintah? Tiba-tiba mau masuk kapal 1.500 dengan ukuran misalnya di atas 30 gross ton, itu dia mau beroperasi di mana? Karena beberapa wilayah perikanan kita atau WPP kita sebelah itu kan sebagian besar sudah overeksploitasi. Harusnya kan didiamkan saja dulu itu beberapa wilayah ditutup untuk kapal-kapal berukuran skala besar ya. Saya tidak setuju dengan kebijakan, tapi ini sangat kontrak sekali kalau misalnya kita mengundang kapal-kapal besar atau membeli kapal besar. Untuk siapa ini yang mengoperasikan kapal besar ini? Kalau kita lihat dari kebijakan ini, otomatis ini pasti ukurannya di atas 30 gross ton. Otomatis boros BBM, ya kan? Otomatis ini kan mempertinggi lagi emisi gas rumah kaca, kan penggunaan solar yang besar. Artinya kan perikanan industrial ini Pak, jadi bukan penistaan untuk perikanan skala kecil. Jadi bagi saya bullshit saja nanti kalau ujung-ujungnya nanti kayak model kebijakan Mina apa Inkamina zaman dahulu yang 1.000 kapal itu yang dikasih ke nelayan-nelayan, lalu kapalnya jadi mangkrak semua. Saya pernah lihat di beberapa lokasi lu riset yang kapasitasnya di atas 30 GT. Ya, tidak cocok misalnya dikasih di Sulawesi Selatan karena metode penangkapan mereka tidak seperti itu karena lunasnya terlalu tinggi. Ya, saya langsung ketemu ketua koperasinya di Makassar. Ada lagi di beberapa daerah di Kalimantan dan sebagainya. Jadi menurut saya kebijakan-kebijakan seperti ini sebetulnya ini tidak jelas juga. Ya, tidak pernah ada studinya kelayakannya. Jadi lebih baik sebetulnya kalau menurut saya pemerintah mengalihkan kebijakan duit beli kapal ini kepada nelayan-nelayan skala kecil yang memang berkontribusi dalam menyediakan eh, tangkapan ikan. Setiap hari saya ini makan ikan, Pak, ya. Karena saya orang dari Indonesia Timur, jadi kalau tidak makan ikan bisa sakit gitu. Ini suatu kultural bagi saya gitu. Jadi saya beli ikan tiap hari itu ditangkap nelayan-nelayan tradisional dan yang jual itu datang jual di rumah saya. Ya, artinya dari sini kelihatan bahwa kebijakan 15.000 kapal ini sebetulnya industrialisasi dalam kebijakan perikanan industrial yang sudah terbukti di zaman Orde Baru dari tahun 70-an sampai 80-an. Itulah yang membuat wilayah-wilayah perairan di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa mengalami overeksploitasi. Dan Inggris pun kalau perlu kita baca sebuah jurnal internasional diterbitkan Nature, itu dinyatakan bahwa dari tahun 1800-an sampai 1900-an, lebih dari 180 tahun di Inggris itu terjadi overeksploitasi dan penangkapan herring dan kod itu sampai mencapai 95% akibat pengoperasian kapal-kapal besar ini. Jadi ini tentu jangan sampai perilaku yang terjadi di Inggris Raya atau United Kingdom itu dipindahkan ke Indonesia. Nah, ini kan bahaya cara berpikir kayak begini. Jadi saya terus terang begitu tanggapan saya, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Karim untuk umpan baliknya, untuk responnya. Selanjutnya
Mbak Ayu ya. Tadi pertanyaan terkait apakah ada peluang ya saran untuk kemudian diganti menjadi misalnya didorong teknologi kepada para nelayan tradisional dan nelayan kecil. Silakan, Pak Ayu. Baik, izin menjawab ya Pak Haji. Semoga jawabannya eh, bisa menjawab. Jadi dari tahun ke tahun ini 2024, 2025, pemerintah ini selalu hemat 4 sampai 5 triliun per tahun. Karena tadi penyaluran BBM bersubsidi yang eh, tidak 100% tersalurkan oleh masyarakat. Tapi karena balik lagi, 56% BBM bersubsidi itu diakses oleh masyarakat kelas menengah dan menengah atas. Yang mana tadi kalau misalnya kita dengar dari Pak Niko dan juga Pak Karim, kalau misalnya SPBUN nelayan ini nggak semuanya ada di kampung nelayan atau kampung kecil nelayan ini. Nah, dari penghematan tersebut, Selios berharap bisa dialokasikan bukan untuk program populis seperti MBG, tetapi dikembalikan kepada masyarakat. Kan ada kartu Kusuka dan juga banyak sekali KNTI yang mempunyai data nelayan yang membutuhkan teknologi ataupun bahkan butuh kapal baru yang harusnya bisa direnovasi ataupun bisa diberikan kapal baru. Mengapa tidak dialokasikan anggarannya yang hemat 4-5 triliun itu untuk bantuan langsung, baik tunai maupun non tunai kepada masyarakat pesisir utama nelayan tradisional dan pesisir yang membutuhkan. Tapi sampai saat ini, untuk defisit anggaran penghematan anggaran, hasil uang dari penghematan tersebut larinya ke program-program populis untuk membiayai program populis Pak Presiden. Salah satunya adalah MBG. Jadi Selios mengharapkan kita harus akses dan evaluasi lagi MBG dan anggaran tersebut tidak memangkas ataupun mencekik anggaran lainnya termasuk pendidikan dan juga untuk memberikan BBM bersubsidi bagi masyarakat. Seperti itu Pak Haji. Baik, terima kasih Mbak Ayu ya untuk responnya atas pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Haji. Saya rasa tadi sudah dijawab semua ya oleh para narasumber terkait dengan pertanyaan dari Pak Haji. Karena sesi yang kedua ini sudah selesai dan tadi di sesi awal ya seharusnya mohon izin para narasumber dan kemudian teman-teman peserta harusnya di sesi pembuka tadi ada penyampaian kurang lebih begitu ya oleh Bang Dadi selaku Ketua KNTI merespon terkait dengan diskusi ini. Namun karena tadi masih di perjalanan sehingga mungkin saya akan memberikan waktu ya kurang lebih kepada Bang Dani untuk kemudian menyampaikan ya beberapa hal terkait dengan diskusi kita pada pagi hari ini. Pada Bang Dani waktu dan tempat kami persilakan. Sedikit masukan boleh? Oke, silakan. Ada masukan? Iya. 2 menit ya Pak ya? Iya, terima kasih Pak. Ini pengalaman dari Kepulauan Togean di Sulawesi Tengah. Nah, yang seringkali jadi masalah ini kan tata kelola subsidi ini Ya. bikin bingung nelayan juga. Ya. Karena harus melalui jaringan tertentu. Nah, apalagi sekarang ini musim ombak dan angin kencang, seringkali biaya BBM itu naik harganya. Kalau kita pengalaman di sini itu 15.000 per liter. Bahkan kalau angin kencang, ombak besar itu sampai 20.000. Nah, kalau memang pemerintah kita peduli dengan nasib nelayan sekarang ini terkait dengan BBM, nah bagaimana kalau ada SPBU terapung, dibuat di suatu titik komunitas nelayan, kemudian bisa cepat diakses di situ. Nah, kalau kita harus ke tempat lagi antar pulau itu sangat sulit lagi, bahkan lebih besar biayanya. Saya kira SPBU terapung itu tawaran dari kami, mungkin bisa dipikirkan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Asmat. Dari mana Pak? Gorontalo ya? Dari Togean, Togean, Kepulauan siap. Togean. Oke, terima kasih atas masukannya Pak. Oke, selanjutnya melanjutkan dari tadi yang terputus ya. Halo Bang Dani. Halo, Mas Yan. Silakan Bang, sudah masuk Bang. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Karim, sahabat saya dan teman yang
sering ya menemani KNTI di dalam advokasi, memberikan banyak masukan dan tawaran-tawaran ya terhadap kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan peran-peran ya dari organisasi nelayan yang bisa dilakukan. Juga para narasumber yang lain dari Fitra atau teman dari Serius tadi ya, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami di KNTI sengaja memang mengangkat topik ini di dalam diskusi bulanan ya yang dilakukan oleh DPP KNTI karena dua hal. Pertama, kami meyakini bahwa kebijakan pemerintah untuk mengurangi kuota BBM bersubsidi memang sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi subsidi atau alokasi anggaran subsidi energi ya di dalamnya subsidi BBM di APBN 2026. Meskipun sebenarnya dari sisi anggaran mengalami peningkatan ya, tetapi kalau kita cek di atau alokasi sektoralnya, memang anggaran subsidi BBM lebih kecil atau menurun dari tahun sebelumnya, tetapi subsidi listrik yang meningkat. Nah, ini tentu kita tahu bersama juga kemarin DPR ya sudah menyepakati untuk mengurangi kuota BBM bersubsidi, termasuk di dalamnya untuk solar ya dan pertalite, dua komoditas jenis bahan bakar yang banyak dipergunakan oleh nelayan tradisional, nelayan kecil di Indonesia. Nah, kami memiliki dua catatan sebenarnya terhadap hal ini. Pertama, sebenarnya kalau kita lihat ya dari berdasarkan kajian dari KNTI, beberapa teman-teman koalisi ya, termasuk Fitra Inisiatif, IBP gitu, di beberapa tahun terakhir, kita melihat sebenarnya kalau dari sisi kuota ya, atau kuota BBM bersubsidi bagi sektor perikanan itu nggak ada masalah sebenarnya. Kalau kita lihat data ya, jadi sejak 2019 itu kuota BBM bersubsidi untuk sektor perikanan kurang lebih sekitar 2 juta sampai 2,2 juta kiloliter per tahun. Ya. Jadi cukup besar sebenarnya. Nah, di tengah itu atau di sepanjang 5 tahun terakhir ini, kalau kita lihat penyerapan atau realisasi dari kuota BBM bersubsidi untuk sektor perikanan itu angkanya nggak sampai 30%. Jadi penyerapan kuota BBM bersubsidi untuk sektor perikanan itu kecil sekali. Kalau kita lihat angka ya dalam 5 tahun terakhir, bahkan 2014 itu nggak sampai 30% ya, sekitar kalau nggak salah 27% saja gitu dari kuota BBM bersubsidi sektor perikanan sekitar 2 juta kiloliter. Nah, ini menandakan sebenarnya ada soal yang memang sejak lama kami sampaikan ya kepada pemerintah, pada pengambil kebijakan ya, BPH Migas, Patra Niaga, Kementerian SDM. Ada dua soal yang harus segera diselesaikan. Pertama, ini terjadi karena adanya birokratisasi ya di dalam pengurusan surat administrasi rekomendasi BBM bersubsidi ya bagi nelayan kecil. Selain mendapatkan surat rekomendasi, juga ada urusan surat kapal dan sebagainya yang sejak 3-4 tahun terakhir kami dorong agar ada semacam penyederhanaan ya terhadap pengurusan syarat-syarat administratif semacam ini. Tidak mudah ya karena di lapangan itu masih terus terjadi ya, masih banyak perlakuan-perlakuan yang berbeda gitu ya, kebijakan-kebijakan yang berbeda di setiap daerah ya. Ada yang dulu awal-awal setiap membuat surat rekomendasi ada yang harus pakai kartu kusuka ya, ada yang daerah yang tidak pakai kartu kusuka. Tapi yang jelas harus ada pas kecil dan sebagainya gitu. Nah, sementara pengurusan pas kecil itu harus diurus di kementerian atau bidang yang lain gitu ya, di luar Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya di lapangan terjadi dan sampai sekarang belum ada sebenarnya upaya yang jelas gitu untuk mengatasi kerumitan ya birokratisasi di
dalam pengurusan surat rekomendasi BBM bersubsidi. Nah, yang kedua, ini juga yang juga sangat krusial adalah sedikitnya atau minimnya jumlah stasiun pengisian bahan bakar nelayan ya, umum untuk nelayan, SPBUN. Pemerintah sendiri atau Pertamina sendiri hanya mungkin punya sekitar 314-an atau 330-an SPBUN di seluruh Indonesia. Dari kurang lebih 10 ribuan desa nelayan atau desa pesisir. Jadi salah satu yang menyebabkan serapan BBM bersubsidi yang sangat rendah setiap tahun untuk sektor perikanan, menurut kami atau keyakinan kami, itu juga disebabkan karena titik-titik distribusi BBM bersubsidinya itu sangat sedikit gitu. Jadi Patraniaga atau Pertamina itu tidak bisa ya menyalurkan BBM kepada masyarakat karena SPBUN-nya sangat terbatas. Kalaupun ada itu misalnya daerah-daerah yang sangat jauh ya, nelayan harus pergi 1 jam, 1,5 jam sampai 2 jam gitu ya untuk beli BBM sehingga ongkosnya makin bertambah. Nah sekarang kalaupun mereka membeli itu, mereka membeli harga lebih mahal dan sebagainya. Nah tetapi di tengah dua masalah yang kedua ini juga kami melihat ya dalam hal ini misalnya Pertamina Patraniaga itu juga tidak punya terobosan yang berarti gitu untuk mempercepat, mempermudah, memperbanyak ya proses pendirian SPBUN baru gitu oleh koperasi, oleh badan usaha dan sebagainya. Padahal ini sebenarnya satu inisiatif yang dibutuhkan oleh nelayan gitu. Jadi kalau ada badan usaha, apakah itu koperasi atau perseroan terbatas gitu ya untuk mendirikan SPBUN, itu udah pasti orang itu, badan usaha itu atau koperasi itu mau nolongin nelayan, udah pasti. Kenapa? Karena aspek bisnisnya memang seringkali nggak ketemu. Kalau kita mau bicara yang lebih praktis ya, bagaimana usaha SPBUN itu dijalankan di lapangan, marginnya kecil, resikonya besar, diaudit oleh BPK dan sebagainya gitu. Nah jadi sebenarnya kalau ada orang mau dan inisiatif itu sebenarnya terus berkembang ya, itu sebenarnya menurut saya mereka itu orang-orang atau kelompok-kelompok atau koperasi-koperasi yang memang ya kita dorong atau mendorong untuk supaya nelayan ini bisa mendapatkan BBM dan bisa melaut gitu dengan harga yang sesuai dengan subsidi pemerintah. Jadi aneh juga gitu kalau misalnya di Pertamina atau Patraniaga itu justru yang terjadi juga mereka terjangkiti penyakit yang sama ya, ada birokratisasi dalam pengurusan izin pendirian SPBUN ya, ada ketidakpastian gitu. Bahkan kalau koperasi yang mengurus izinnya itu sengaja itu banyak sekali masalah-masalah yang dibebankan gitu ya kepada koperasi itu. Ada lagi masalah baru, udah selesaikan satu masalah, besok lagi muncul masalah baru. Itu saya cerita begini tuh ya karena pengalaman kami di KNTI gitu ya. Dan itu yang kami sebut ini oknum-oknum yang kayak gini itu yang harus disikat gitu. Nggak boleh lagi ya dibiarkan ada oknum-oknum yang bercokol di satu perusahaan negara yang punya kewajiban mandat untuk mendistribusikan BBM bersubsidi dan memang pada akibatnya tidak bisa melaksanakan juga gitu ya karena serapannya rendah. Tapi karena kekuasaan seolah-olah punya kekuasaan untuk mengeluarkan izin dan sebagainya, itu kemudian tadi ya membuat satu alur birokrasi yang menyebabkan nelayan itu tetap ya tidak bisa mendapatkan akses BBM bersubsidi karena izinnya tidak kunjung keluar dalam pendirian SPBUN yang baru gitu ya, yang skala kecil gitu. Nah ini hal-hal yang menurut saya kami concern pada hal yang semacam itu ya. Tentu dengan harapan juga bahwa kebijakan untuk atau pengurangan kuota BBM ini itu tidak merugikan ya nelayan kecil atau mengurangi ya pasokan BBM untuk sektor perikanan itu. Jadi jangan nanti dengan alasan pengurangan kuota ini sebenarnya kan BPH Migas atau Pertamina itu sudah punya peta-petanya ya mana SPBUN yang memang menjadi kantong-kantong dari desa-desa pesisir atau tempat sandar perahu dan lain-lain gitu di seluruh Indonesia sambil terus menambah infrastruktur baru untuk pendirian SPBUN baru gitu. Nah jadi menurut saya justru
korbannya bukan nggak apa tindakan ya mungkin yang dimaksudkan ini untuk melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara itu justru bukan apa namanya dijadikan alasan ya untuk kemudian menyebabkan kuota BBM bersubsidi untuk sektor perikanan skala kecil ini menjadi berkurang. Justru yang harus dilakukan adalah bagaimana memperbaiki, melakukan reformasi terhadap tata kelola dari distribusi BBM bersubsidi ini, ya sehingga dia tepat sasaran, ya melakukan apa istilahnya deregulasi, debirokratisasi itu terhadap pembuatan surat rekomendasi, ya atau pendirian SPBUN baru gitu. Nah, dua hal ini yang menurut kami harus dilakukan ya oleh pemerintah daerah ya dan termasuk juga badan usaha dalam hal ini BUMN ya untuk mendorong atau menopang gagasan atau agenda pemerintah untuk mendorong ketahanan energi nasional ya terutama bagaimana meningkatkan produktivitas dari produsen pangan seperti nelayan ini di sektor perikanan dengan mendapatkan supply dari bahan bakar yang memadai. Gitu. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi pada narasumber dan para peserta yang hadir. Mudah-mudahan diskusi ini bisa menjadi masukan ya bagi pemerintah, bagi Pertamina dan pelaku usaha atau masyarakat, pemerintah daerah. Kita ingin sektor perikanan kita bertambah maju, ya, bertambah besar, nelayan-nelayan kita bertambah sejahtera, ya, terutama nelayan kecil, nelayan tradisional, ya. Kebijakan-kebijakan baru pemerintah tadi saya dengar dari Mas Karim soal penambahan kapal-kapal baru, ya, dan sebagainya itu akan kita lihat, kita kaji, kita kawal, ya, bagaimana kebijakan baru pemerintah di sektor kelautan dan perikanan ini betul-betul memastikan perlindungan ya terhadap nelayan-nelayan skala kecil, nelayan tradisional yang memang memiliki peran yang sangat besar di dalam ketahanan pangan, di dalam ekonomi, ya penciptaan lapangan kerja dan sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih Mas Jan dan teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ketum atas komentarnya ya terkait dengan diskusi kita pada sudah masuk siang hari ini ya. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke sesi closing statement ya dari tiap-tiap pemateri. Kita mulai dari Bang Karim. Silakan Bang Karim. Halo Bang Karim. Ya. Silakan Bang Karim, closing statement. Oh ya, sudah closing. Ya, terima kasih atas diskusi hari ini. Terima kasih juga Pak Dani yang sudah memberikan pembuka, harusnya tapi menjadi penutup juga. Jadi intinya bahwa memang tadi itu kita tidak mau nelayan ini kan menjadi korban akibat kebijakan negara. Gitu. Mestinya kan kebijakan negara itu justru berorientasi kepada kesejahteraan nelayan ya, yang ingin menjadi negara kesejahteraan. Gitu. Tapi kalau memang itu masih pemerintah menganggap ini persoalan sepele, saya kira pemerintah juga mengkhianati kan begitu ya. Karena memang ini subsidi bagi masyarakat yang rentan ini adalah perintah konstitusi. Jadi saya kira jangan sampai ya mungkin tadi kata Pak Dani tidak berkurang, tapi kan dengan pasokan ini dikurangi juga tentu ada dampaknya nanti di lapangan ya. Banyak hal yang tadi sudah disebutkan teman-teman, misalnya salah satunya soal tata kelola, pengawasan gitu ya. Memang ini harus diperbaiki Pak Dani, karena di daerah itu kan ogah-ogahan itu urusan yang begini ya. Apalagi tadi ada usulan dari Bapak dari mana tadi Sulawesi Tengah bahwa perlu ada SPBN terapung. Ya saya kira itu bagus aja Pak. Ya problemnya kan jaminan pasokan suplai solar atau minyaknya itu apa bisa berkelanjutan gitu. Karena kan belum tentu juga ada kapal. Kita kan belum ada kapal ini ya, kapal yang penyalur BBM itu. Dan kalaupun ada itu terbatas kalau daerah-daerah apalagi perbatasannya. Di Sulawesi Tengah juga kan jauh. Nah ini harus ada komitmen juga dari BP Migas atau Pertamina dengan pihak pemerintah ya. Banyak kejadian zaman dahulu itu sudah dibangun SPBN misalnya di Talaut gitu.
dan memang di tempat nelayan tradisional tapi tidak beroperasi karena tidak supply bahan bakarnya. Karena siapa membawa yang perjalanan dari Manado aja sampai 12 jam misalkan begitu. Kapalnya tidak ada. Tidak ada kapal Pertamina gitu yang khusus mengangkut BBM untuk daerah-daerah yang terpencil dan terjauh itu. Nah, saya kira itu mungkin saya setuju ada kebijakan, tapi ada harus jaminan yang lain yang mensuplai BBM untuk terapung tadi. Terima kasih Mas Jan. Baik, terima kasih Bang Karim untuk closing statement-nya. Selanjutnya Bang Niko. Baik, Bapak Ibu sekalian, subsidi adalah keadilan energi bagi nelayan ya. Dan subsidi adalah bentuk afirmasi negara untuk nelayan skala kecil. Maka di forum yang terhormat ini kami menyampaikan bahwa jangan atas nama efisiensi kemudian nelayan menjadi sanksi. Demikian Bung Jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan jelas. Terima kasih Bang Niko. Izin Bunjan terakhir. Selanjutnya Mbak Ayu. Bapak dan Ibu, terima kasih atas undangannya. Kita tahu bahwa pemangkasan kuota subsidi BBM 2008 ini merupakan langkah fiskal krusial untuk efisiensi APBN. Namun, keberhasilan ini bergantung pada realokasi cerdas ke nelayan dan masyarakat. Bagaimana pemerintah melihat penghematan tersebut bukan hanya untuk program omon-omon semata, tapi semoga dialokasikan untuk penyelamatan masyarakat, terutama nelayan kecil dan tradisional di Indonesia, agar tumbuh berkelanjutan dan inklusif. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ayu ya untuk closing statement-nya. Dengan berakhirnya ya closing statement dari para narasumber, maka diskusi kita pada siang hari ini telah berakhir. Sebelum saya tutup, mungkin kita bisa berfoto secara bersama ya, sebagai bagian daripada dokumentasi. Silakan Bapak Ibu, mohon izin untuk diaktifkan kameranya. Oke, akan dibantu untuk. Oke, Mas Roy sudah siap? Oke, saya ya. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi. 1, 2, 3. 5 itu Jan. 5? Iya. Ya udahlah, nambah lagi. Iya, 5 slide semuanya. Oke. Slide 1, 2, 3. Sekali lagi. Udah digeser. Oh. Mas Jan. Oke, slide keempat. 1, 2, 3. Mas Jan izin, Mas Jan. Siap, siapa? Bapak Rustan, silakan Pak. Coba cari nomor kontak yang bisa ditempati melapor kalau aparatnya bermain BBM di daerah. Karena kita di sini mau melapor ke aparat, sama-sama aparat. Oke. Nah, coba dicari itu. Karena di sini kita banyak sekali penyalahgunaan. Itu Bang, makasih. Ya, saya sepakat itu, saya sepakat sekali Pak. Jadi ada kelanjutan dari diskusi. Iya, harus ada kelanjutan ya. Oke, nanti biar diskusinya terstruktur ya. Kita Isi lanjutan aja. Akan lakukan ya sesi lanjutan ya. Karena waktu juga kita terbatas. Intinya tadi seperti yang disampaikan oleh para narasumber dan kemudian dari Pak Bang Dani ya, bahwa pengurangan ini kemudian jangan sampai dia memperparah ya tadi ya problematika di para nelayan tradisional dan nelayan kecil. Oke, saya rasa itu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga kita dapat pertemukan kembali dalam forum-forum selanjutnya. Mak, tolong dikirim di email foto bersamanya Pak. Siap. Nanti sudah diisi tadi ya untuk itunya ya. Untuk ya. Sekarang buat kirinya ya. Oke, sudah diisi formulirnya tadi Pak ya. Bang Karim, terima kasih. Teh Ayu. Ya. Bang Niko. Oke. Mas, absennya. Terima kasih ya. Bapak dan Ibu atas undangannya. Terima kasih Mbak Ayu, Bang Karim, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Niko, Pak Karim. Oke, terima kasih. Jangan lupa diisi absennya ya, Pak Ibu. Ini yang mana? Kalau isi ulang apa? Kirim absen ulangnya, Mak.
Ya, absen ulang. Coba dikirim ulang lagi dari sudah. Saya belum absen. Udah. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu semua. Absen sudah dikirim di kolom chat lagi ya Pak. Sudah, siap. Sudah selesai. Baik, silakan bisa leave meeting Bapak Ibu. Baik. Terima kasih Izin sekali pamit. lagi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.